apatah lagi telah diturunkan mayat ke dalam liang kubur, maka penyesalan muncul pada saat itu. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tunda sekejap saja ya Allah, sedetik saja ya Allah. Supaya apa? Supaya kebun sawit ambo yang banyak penghasilan itu, duit ambo yang banyak di tabungan itu, ambo punya gaji bulanan sedemikian, duit yang di bawah tilam itu, duit yang di dalam tabungan itu, yang di atas pohon itu bisa ambo sedokan. Ada pohon sekarang tidak? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata itu yang menjadi penyesalan kita. حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pergi berjalan ke Pangkalan Melaka, hendak mencari buah salatuk. Ceramah kita pada malam hari ini tidak akan berlama-lama. Apabila selesai langsung kita tutup. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian yang kedua yang perlu mau sampaikan pada malam hari ini. Yang nomor berapa, Bu? Nomor dua kok poinnya maksudnya. Bukan yang nomor 2 yang viral-viral gini kan gitu. Sekaligus yang terakhir. Kalau siap ikut nanti, kita tutup. Kalau ada penganan kita makan sama-sama. Ada pula? Ada Mbak? Going Cebodak ada? Ada kan? Karena mau semayang keluar tadi memang embut bawa Cebodak kan? Kalau jual lihat ada going Cebodak malam gitu. Ada ya? Kalau ada kita cocok padan. Nomor 2. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tak lengkap-lengkap dah. Kita tidak dari pangkal kita kupas sampai ke ujungnya, enggak, karena itu banyak sekali. Kita ambil kembali satu poin saja. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril, maka sampai pada suatu tempat, sampai pada suatu lokasi, maka Nabi Muhammad SAW melihat ada sebuah kampung, ada sebuah masyarakat, di mana masyarakat tersebut, kampung tersebut sedang bercocok tanam. Sedang mengapa, Bu? Bercocok tanam. Kalau bahasa Kongo bertani, menanam. Lah Bu ya. Namun yang Nabi tanyakan, wahai Jibril, saya melihat pada suatu tempat ada sebuah masyarakat yang mereka sedang bercocok tanam. Kalau bahasa kita anggap sajalah beladang. Ada beladang lagi enggak? Di situ ada, Bu? Sajalah jangan. Lah modern semua lah ya. Kita gantilah. Karena cito tadi itu cito Nabi bisa kita bawa, kalau kita apa kan gitu. Kalau kitanya apa zaman kini? Kalau beladang tak ada, kita bawalah ke sawit. Ke sawit dah. Itu yang masuk. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau zaman kita ke sawit, zaman Nabi melihat ada sekelompok orang yang sedang bercocok tanam. Namun yang membuat Nabi heran adalah ketika tanaman itu berbuah, maka dipanen, tiba-tiba selesai jatuh, diangkat, yang ikut tadi masak lagi, dipanen lagi. Kalau bawa kita tempat awak tadi,
didodos lagi sawit itu, jatuh ke bawah, masuk dalam keranjang, yang muda tadi lah masaklah lagi. Didodos lagi, jatuh ke bawah, masuk ke dalam keranjang, ditimbang, yang ikut buah lah masak pula lagi. Di setiap dipanen, masak, berbuah lagi, dipanen, masak, berbuah lagi. Itu yang Nabi tanyakan, heran Nabi. Nah, kalau kita risiko ada model tuh. Ada bu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Sebonenyo bisa ada. Bisa ada. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, nanti kita citoan. Nah Bapak Ibu, apa katanya? Apa ini maksudnya wahai Jibril? Mengapa ada suatu tempat, ada masyarakat yang mereka menuai, lalu selesai dituai, berbuah lagi, masak lagi? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, inilah gambaran umatmu kelak. Siapa saja di antara golongan umatmu Muhammad, mereka yang suka menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Allah akan balas berlipat-lipat kali banyaknya. Dan setiap satu yang dia berikan, maka Allah akan balas menjadi 7. Setiap yang 7 itu akan dilipatkan menjadi 70. Yang 70 itu akan dilipatkan kembali menjadi 700. Kenapa? Setiap hamba nanti, umat-umat Muhammad berimpak 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100 rupiah, maka sesungguhnya di sisi Allah setiap yang dia keluarkan itu dibalas oleh Allah berlipat ganda banyaknya. Itu yang dilihat oleh Nabi pada saat Isra dan Mi'raj. Nah sekarang kita tanya, kekio mau tak model itu? Mau bu? Mau? Jalankan kontak IPA tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah gambaran orang-orang yang ingin harta bandanya berimpak di jalan Allah. Setiap yang diberikannya 1 menjadi 7, 7 menjadi 70, 70 menjadi 700, bahkan tak terhingga berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi siapa? Bagi uang yang berimpak sadokah. Tapi ada yang kedua, bu, itu keuntungannya. Tapi ada yang kedua Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa itu? Di antara yang menjadi penyesalan seorang hamba ketika nanti maut datang menghadapinya, apa salah satu yang menjadi penyesalannya? Yang menjadi penyesalannya adalah ketika di dunia dia belum sempat menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Itu pula yang ternyata yang menjadi penyesalan kita. Kau coba jalankan kotak tadi sambil kita cinta niko. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara yang menjadi penyesalan kita pada saat maut datang menjumpai kita adalah yang dahulu di dunia kita punya duit, kita punya tabungan, kita punya ome, kita punya tanah, kita punya gaji, kita punya penghasilan, tapi ternyata oleh sempat kita berikan sedekah dan infaknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkan, keluarkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebelum datang kematian menjumpai engkau. Kalau sudah datang kematian itu, apa yang kita katakan Bapak Ibu? Pada saat maut dia akan datang, pada saat di alam kubur kita mau ditimbun, apa yang kita katakan? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
barang sesaat saja, tunda sedetik saja ya Allah, tunda semenit saja, supaya apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin, supaya saya bisa basadoka ya Allah. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba, apabila kematian itu telah ditetapkan kepadamu, tidak bisa diganggu gugat ajal itu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata yang menjadi penyesalan kita adalah ketika sakaratul maut datang, orang kiri kanan, orang-orang kampung, sanak keluarga, ayah, ibu, keluarga, semuanya telah berkumpul di hadapan kita. Telah nyatalah maut telah datang kepada kita. Waja'at sakaratul mauti bil haqq, dan sakaratul maut itu adalah sesuatu yang hak, barulah tersingkap oleh kita. Betul, maut ini telah nyata di hadapan saya, tak bisa ditunda-tunda. Apalagi telah diturunkan mayat ke dalam liang kubur, maka penyesalan muncul pada saat itu. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tunda sekejap saja ya Allah, sedetik saja ya Allah. Supaya apa? Supaya kebun sawit ambo yang banyak penghasilan itu, duit ambo yang banyak di tabungan itu, ambo punya gaji bulanan sedemikian, duit yang di bawah tilam itu, duit yang di dalam tabungan itu, yang di atas pohon itu, bisa ambo sedokan. Ada pohon sekolah lagi enggak? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata itu yang menjadi penyesalan kita. Maka sebelum datang masa itu Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sogan-sogan. Kenapa? Bapak Ibu yang saya muliakan, aku tanya, kau yang terakhir, yakin alam kubur itu ada? Bapak-bapak yakin? Yakin. Ibu-ibu yakin. Mau tanya lagi, kubur itu tadi yakin? Yakin kuburan itu gelap? Yakin. Bapak yakin? Yakin juga. Yakin kuburan itu menakutkan? Yakin Bu? Yakin. Yakinkah di alam kubur itu tak ada yang bisa mengawalkan kita? Yakin? Atau lah ada kontrak laki bini, kalau mati mau bang kau ikut saya, ada pada tu? Ada wali tak? Saking cintanya kalau mau mati mau sodik kau ikut, kawanan nambah, ada pada tu? Ndak kan ada. Paling lama menyalang menambah. Kalau muda, baik laki-laki maupun perempuan, cai ganti. Itu tak bisa di mana? Memang model itu kehidupan kok. Kalau kami berjantan-jantan kok kematian bini, kami masih muda, tak lama kami cai ganti. Ibu-ibu begitu juga. Kalau mati kami laki-laki kok ibu-ibu masih muda, produktif, tak lama akan cai ganti. Itulah takdir kehidupan. Tak bisa gitu mah. Begitulah aturan. Siapa yang menunggu dia mati tadi? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita yakin alam kubur itu ada, alam kubur itu gelap, menakutkan, iya, tidak ada teman, iya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata kita sudah tahu sejak dahulunya, ketika kita hidup ini Bapak Ibu, alam kubur itu yakin kita gelap, tetapi sebenarnya bisa kita buat toang. Alam kubur itu sempit, sebenarnya bisa kita buat lapang. Alam kubur itu menakutkan, sebenarnya bisa kita jadikan teman, kita bawa teman ke dalamnya. Apalagi alam kubur itu tidak ada kawan, bisa sebenarnya kita bawa kawan. Alam kubur itu gelap, bisa sebenarnya kita terangkan. Apalagi alam kubur itu sempit, sebenarnya bisa kita lapangkan. Kapan itu? Kapan bisa kita buat itu? Kini kok jawabannya. Jadi jawabannya hari ini.
Bagaimana supaya dia lapang? Maka kirimkanlah segala impak sedekah kita. Kalau nak toang, kirimkan lampunya. Kalau nak ada kawan, kirimkan kawannya. Hari ini hari kola tugas kita untuk menghias kubur kita tu. Hari inilah kesempatan kita untuk membuat kuburan kita itu indah. Lalu apa jawabannya Bapak Ibu? Mengapa tadi mayat atau calon mayat tadi menyesal, sekuat-kuatnya menyesal ketika nyata kematian itu, barunya sadar, ya Allah siang malam ambo bekerja, kadang-kadang tak tidur, kadang-kadang tak tidur, kadang-kadang lupa keluarga, lupa dengan umah, lupa dengan anak. Siang malam ambo cari duit iko, ambo punya duit, ambo punya oto, tetapi maut telah sampai kepada ambo. Ternyata yang ambo cari itu, yang membuat ambo sibuk itu, tak bisa ambo ba'do tinggal di dunia. Iko yang membuat kita menyesal tadi. Di dunia kita cari banyak-banyak, punya kita simpan di bank, kita simpan di rumah, kita simpan dalam bentuk sawit, dalam bentuk kebun, dalam bentuk ome, kita punya. Tapi pas kita mati tak bisa kita bawa dah, tinggal. Itulah mengapa tadi kita menyesal. Sama dengan ibu-ibu, tak usah panjang-panjang cerita lagi. Poi ke Pekanbaru, sampai ke Pekanbaru tertinggal semua duit dompet tadi, padahal di rumah banyak duit. Dompet tertinggal, kartu ATM tertinggal, sebanyak-banyaknya duit di rumah berkeranjang-keranjang. Poi Pekanbaru boleh tak bak duit. Kok salati kita, ya Allah, kenapa tertinggal duit tadi? Begitu juga alam kubur. Di dunia kok kita punya sebenarnya, tapi tak mau kita bak dah. Nah, bagaimana cara membak tadi? Kalau ingin menjadi kuburan kita ada kawan, kalau ingin kuburan kita menjadi teman, ada tempat yang lapang, menjadi tempat yang luar biasa. Hari inilah kesempatan kita mengirim duit tadi, mengirim emas tadi, mengirim kawan-kawannya tadi, mengirim lampu tadi. Kirim dahulu. Karena apa? Karena kita yakin akan sampai ke situ. Alangkah bahagianya Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita masuk dalam kubur, ternyata sudah menunggu kawan kita di situ, sudah menunggu makanan kita di situ, sudah ditoangi alam kubur kita, sudah lapang, sudah banyak yang menghibur kita. Kan senang hati kita. Mengapa kita tak menyesal ketika masuk di dalamnya? Sangat menakutkan. Tak sempat mengirim lampu dah, padahal lampu itu banyak di rumah kita. Tak sempat mengirim kawan dah, padahal kawan itu banyak di sekitar kita. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah mengapa orang yang meninggal dunia, salah satu menjadi penyesalan mayat itu adalah ketika dia menjumpai ajalnya, inya belum sempat mensedekahkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika hidup itu, masjid kita kok sedang terbengkalai, masih membutuhkan bantuan, nanti entah berapa puluh tahun lamanya dipakai masjid itu oleh anak cucu kita, oleh cicit kita. Selagi asma Allah berkumandang, orang-orang baca selawat, setiap tangan-tangan menempel di lantai-lantainya ini ada air wudhu yang terpercik, maka selama itu pula lah mengalir di alam kubur kita menjadi penolongnya. Makanya ikut kesempatan kita untuk menjadikan kuburan kita toang, maka buatlah masjid kita indah. Jangan banyak-banyak disimpan ya lagi, karena yang disimpan itu bukan oto kita yang sebenarnya. Lah Bapak Ibu, iko salah satu yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ada orang yang berimpak sedekah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat ganda. Tapi malah sebaliknya, orang-orang yang tak sempat mengimpakkan harta bendanya, maka menjadi penyesalan yang luar biasa ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu